guys, kita di sini akan ngobrol di El Cowboy karena kafe ini memang kafe anak muda. Kalau malam itu banyak ilmu di sini, banyak obrolan-obrolan yang sangat penting. Karena beliau-beliau ini kalau siang itu bekerja, kesempatan kita ngobrol untuk kedepannya malam. Kalau perkenalan ini Mas Ican ini generasi penerus pengusaha kampung sebelah lah, kampung sebelah. Untuk Mas Robi sudah tidak bisa dianggap enteng, beliau sudah mengepakkan sayapnya sampai nggak tahu kemana. Yang Mas Rilo ini sebenarnya anak perantauan, rumahnya di sini, terus ke Jakarta, terus ke sini, nggak tahu cari apa, nggak tahu. Nanti kita ngobrol apa, simak. Nah, gimana ini kabarnya mas-mas ini kalau siang ngapain aja ini? Kerja keras mas pokoknya. Kerja keras. Kerja untuk yang keras-keras atau kerja untuk hidup yang lebih keras? Berarti usul sesuatu mas. Monggo. Penting jadi duit. Ini ada duit opo lah. Kita ngobrol santai dulu aja. oh siap. Ini kita ngobrol di kaum ngopi kelas bawah. Iya. Jadi ngopi pintar. Intrane, tapi kenyataannya ya mbak. Ngopi serius. Iya mas serius. Ngopi serius. Oke, kebetulan ini kita sebagai kawula muda, khususnya kita belum jauh-jauh nanti ke negara ya, kita membahas circle lingkungan sekitar. Lingkungan dulu. Menurut Mas tuh pemuda total demi konten. Ya itu mas. Jeruk iki asline ya kecut ya. Nek dirasa-rasake tetep Iya. kecut. Tapi jek kecut ringete kuli. Lah nyambut gawe terus. Nah, iku mbuktekke nyambut gawe tenan ora kuli kae. Ah, iya. Nek semakin kecut iki semakin nyambut gawe tenan. Mumpeng. Monggo Mas Robi. Isu, menurutmu pemuda penerus bangsa ini sing koyo ngopo sih mas? Kita nggak usah panjang lebar dulu sampai atas, kita pemuda penerus bangsa ini pemuda sing gimana menurut Mas Ican karo Mas Rilo? Siapa dulu monggo? Ini nanti saya juga menjawab, Mas Heri mungkin juga menjawab. Encon. Karena di sini kita sifatnya diskusi, saling kasih masukan ya toh. Saya penting nggak masukan judulnya positif, wes. Siap mas. Ayo mas. Mas Ican sik. Cacuk. Mas Ican sik lah. Iya mas, ya kalau zaman dulu kita kan pasti setiap orang punya cita-cita ya. Yo siap. Kalau dari dulu kita itu pasti menggantungkan cita-cita itu setinggi-tingginya. Tapi nyelot ke sini kita nyelot realistis loh. Yo. Ya lagu Nixon Skuter. Kutipan ya. Deben pengen membangun Indonesia seluas Eropa kayak gini. Tapi kabeh kuwi gak bakal berlaku nek kowe gak melalui langkah kecil. Sasarannya mungkin apa lah ngewangi belah hewan kurban ning desamu apa. Dadi satpam nek jare Iksan Skuter. Oh saka kono sih Mas. Rilo membukanya. Oh kayak bukune Cak Nun sing dikeluarke. Cak Nun apa Cak Nan? Cak Nun. Cak Nun di donglang-donglang. Sok alip ya, sok alip. Sopali. Indonesia adalah bagian kecil dari desaku. Yes. Di sana padahal kita di sana di mas. Desaku Kuto. Jedes. Kuto lewat ya mas ya. Kuto. Insyaallah ya kita saling merangkul satu sama lain lah. Kalau dari Mas Rilo pemuda penerus bangsa itu yang bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, pemuda penerus bangsa ini pemuda yang berdikari jadi Iya. harus berdikari. Tapi saat ini kan ada berdikari sing kaya piye? Maksudnya oke berdikari sing ning kota, sing wong sugih dia iso berdikari, tapi dia duwe alat. Dia pinter, dia bodoh, dia duwe alat iso sugih. Tapi nek sing wong-wong sing kaya ning kampung, alatnya kurang, ilmune kurang apa kurang. Dia pintere kaya ngopo? Ijik menang wong kota. Sing alate ono, sing Ditunjang dengan fasilitas. fasilitasnya kuat lah berarti. Ya wis pemuda penerus bangsa sing nek wajib belajar 9 tahun pemuda penerus bangsa menurutku. Tapi kan enggak cukup ning kuwi. Akademik ya. Akademik. Ya Tapi pemuda ada juga pemuda singkong mas, itu kebetulan sing
kota-kota itu pemuda singkong itu pemuda yang dari desa malah dia membangun workis neng Kayak Tanjung ya. Iku kan sebagian kecil. Dibalikne wae, sebagian kecil sing wong sugih sing melarat kan gak ono. Onone sebagian kecil wong melarat dadi wong sugih. Maksudnya ya kuwi, Jadi intinya Mas Relo pemuda penerus bangsa itu pemuda yang berdikari. yang berdikari lah. Yo yang berdikari. Yo lingkup-lingkup kecil iso bangun kampunge. Iso nggawa nama baik kampunge. Syukur-syukur iso ngurip-nguripi kampunge lah. Nek urung iso nguripi kampunge, nguripi awake dhewe sih. Siap. Ada di situ. Kalau menurut Mas Heri gimana? Ini kita saring anu wae. Kalau saya simpel sebenarnya saya tua. Kalau saya pada progres saat ini pemuda penerus bangsa itu yang mempunyai kawan banyak. Cukup itu saja. Link banyak. Kawan bukan berarti ini ya Mas ya? Kawan siapa lawan bukan? Nah, ana pepatah piye Mas kae Mas? Sing kae. Sewu. Nah, ini. Aku tak eling sih. Jadi ya, gak apa-apa Mas. Sewu kedua. 1000 kanca iki ora berarti apa-apa. Ketimbang sak musuh. Jadi semakin akeh kancamu luwih apik, tapi aja ngasih kowe kancamu musuhmu iki siji pun aja ngasih duwe. Ya gambaran sederhana ngono, tapi nek kata-kata sing sebenarnya kaya Pak lali. Ini ada. Ya intine kuwi lah. Teman kita lagi nomor 1. 1000 teman itu terlalu sedikit ya. Nah, intine ngono. dibanding satu musuh. Satu itu musuh. terlalu Banyak. sungguh terlalu. Tapi menurutmu kanca kuwi milih-milih enggak sih, Mas? Gak biasa Mas. Lagi bukti nih. Saya milih umur apa milih Yo ibaratnya ade nyaring lah. Kanca kuwi apik apa elek ditampa kabeh apa ade iki iso nyaring. Maksudnya ade milih-milih sing apik sing ndi sing elek sing ndi. Nek menurute Mas-mas kabeh iki. Ya pokoke saling guyub lah, guyub. Kuyup. kalau saya semua Mas, pengalaman sama lah, kita pernah di band, pernah ngalami ya seperti adik-adik iki lah. Alhamdulillah dengan link, dengan kita mempunyai teman yang banyak, tidak menyaring siapapun, kita boleh berteman, bisnis kita menjadi lancar. Ataupun nanti jika mereka mempunyai orderan atau apa, mindsetnya berbeda, kita bisa belajar dengan mereka. Intinya kita tidak, kalau saya tidak memilih-milih. Ataupun nanti dengan nyun sewu ya, pekerjaan saya sekarang secara instansi mengerucut ke dalam tanda kutip positif, bagi saya nggak masalah, karena bagi saya teman adalah nyawa saya. Wes, setuju. Ayo Pak Bos, Sini Mas, monggo. Gak Gak apa-apa, Ndang. Ayo. gak apa. Sini Mas, Los monggo. Mas, iki kodene Mas iki los. Sudah pokoknya. Los pokoknya. Los pokoknya. Apa endah? Iya, obrolan ngawur tapi pintar. Bagi saya tidak, saya kira sama seperti teman-teman, tapi monggo bagi teman-teman mempunyai perspektif yang lain. Tapi bagi saya selama perjalanan saya sampai saat ini proses Mas, meskipun teman saya ya sama, sekarang gitu sudah membaik lah. Kalau saya itu hampir 40, kalau per 40 itu sudah bisa kematangan. Tetapi kalau prinsip saya tidak akan meninggalkan teman saya yang dulu. Nah, kalau anak-anak sing anu kae semakin dewasa itu teman itu akan tersarang sendiri. Tapi bagi saya tidak, tetap tak worry. Lah bukti ini awakmu cah cilik lho Mas. Tapi kan ono sing ngomong ini Mas, apa jenenge? Kanca ki yo kudu milih. Soale ngopo? Kanca hura-hura oke, tapi kanca susah jarang. Ono sing ngomong ngono kuwi. Aku dhewe pun umurku lagi semene Mas. Jadi urung ngerti asam garame sing kaya sing mbok rasake. Kancamu sing apik sing dhisik endi, sing elek sing ndi dhisik. Sampai matang umur 40 tahun. Umurmu saiki kan wis 40. Kancamu sing ya sing dhisik-dhisik jek wae kan oke ya. Tapi kan sing dhisik seneng bareng mungkin mesti gak ono. Siji loro lah paling. Tapi aku yo setuju nek semakin akeh kanca kuwi semakin memperpanjang relasi. Koneksi dhewe semakin oke. Aku setuju. Oke, Mas Ipul, iki mau kan wis rada sepaneng sithik. Bali pertanyaan awal. Pemuda penerus bangsa, pemuda sing piye sih Mas? Monggo Mas Ican udah pemuda penerus bangsa itu kalau dulu yang punya cita-cita. Nek dari Mas Relo
orang pemuda yang berdikari dari segi apapun. Karena ini mungkin kutipan Indonesia adalah bagian kecil dari desaku. Nah itu pemuda penerus bangsa sing koyo ngopo. Los ke mas, Los iso ke, mas, Mas. ora iso mutusi, iso mas. Gak usah diputusi, menurutmu wae. Kita nggak berbicara sampai Mau nak gua putus, Rilo siap nompo mas. Tak sambung. Yoi. Bolah loh. Pripun ya? Iya, mboten nempen apa. Penerus bangsa. Susah mas ya. Susah banget. Tahu. Pemuda penerus bangsa itu pemuda sing koyo piye misale. Sing dari kampung, membangun kampung apa sing bermanfaat bagi orang banyak apa sing gimana. Yo nek bermanfaat iki. Ngopi sih apa kita sepakat. Nek kabeh ya nek manfaate niku. Bagian-bagian iki tertentu mungkin ya manfaat kabeh lah nek pemuda. Ayo, terus pertanyaannya pemuda penerus bangsa itu. Bingung aku malah. Lanjut. Mau piye Mas dulu? Apa sih? Ganti anu, Sican sih. memilih kawan atau tidak. Monggo Mas Ican, untuk Iya. kawan bagaimana? Apakah harus memilah-milah atau mengalir saja? Monggo ini Mas Ican. Ini anak band, solo. Vokalis Hongki Doni. Ngidori. Iya. Tapis papel. Sulit Kalau- dari ibunya. Sebenarnya kawan itu lebih ke, kalau ke saya itu lebih ke kawan yang emang kawan ya, itu lebih ke kata comfort zone. Oh iya. Jadi kita benar seperti nek jari 420 zona nyaman. nyaman. Tapi kalau 420 kan apa? Keluarlah dari zona nyaman. Kalau saya sedang mungkin melewati proses perlebar zona nyaman. Yang lama tidak saya tinggalkan, tidak saya keluar dari zona nyaman yang lama, tapi saya melebarkan zona nyaman. Begitu. Simus. Mantap jiwa bumbung. Jika kamu ingin berhasil, nah ini, maka keluarlah dari zona nyaman. Bagus. Kalau keluar kan kita udah nggak di zona nyaman yang lama. Tapi Tapi dia piye carane nek Melebar. iso yo menambah zona nyaman di mana aja. siap. Nah, Ini Mas nyetet Ican ngeter gitu. sudah. Gidek ya. Sekarang kita ini gitarisnya Rasta Maika. Ini biasa ini vokalisnya ini sementara hari ini. Ibu absen. Indra. Bagaimana pendapatnya atau pengalamannya Mas Robi terkait pemilihan teman? Mungkin sampai saat ini ataupun dalam perjalanannya sampai saat ini. Mungkinkah Mas Robi memilah-milah teman? Monggo, waktu dan tepat kami persilakan. Kalau dari saya pribadi memilih teman tuh nggak memilih sih Mas. Kalau saya sama semua orang. Cuman kan yang kadang tuh malah apa ya namanya istilahnya kita tuh pengennya baik sama saya juga pengen nongkrong di sana sini dan lain sebagainya. Karena secara nggak langsung suatu saat kita pasti butuh orang-orang itu Iya, juga. Cuman untuk yang keseharian mungkin ya nggak semuanya bisa tiap hari. Nah kalau menurutku teman semua bergaul bebas nggak masalah. Yang penting apa ya namanya kita bisa kontrol protect diri sendiri lah kayak apa sih sebenarnya kehidupan. Tapi juga penting juga kita perlu tahu sih gimana lapangan sebenarnya kayak genre semua teman. Oh bosannya genre. Iya. Yo sendiri aliran. Kalau semua Background. saya dengan semua orang. Teman kalau yang harian kan kita Iya. bisa ngerti sendiri kayak gitu. Kalau dari saya teman adalah semua. Teman adalah teman. Teman Bisa adalah romantis. Salam untuk yang romantis sama Mas Robi. Banyak yang patah hati. Apa ya tapi? Tambah. Kok melebar teko perasaan tuh Mas? Iya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya ini Mas Ipul ini juga vokalis ini. Nggak tahu vokalisnya siapa, yang ini juga disebut Vokalis lagi orang dino ini ya. Nyanyi apa kayak? vokalis. Ini bagaimana untuk Mas Ipul pengalamannya sampai umur sekarang? Apakah proses mencari teman itu Mas Ipul memilah-milah atau sama yang
katakan Mas Ican itu kalau teman itu comfort Mas, wis teko dhewe dalam artian iki. Aku nyaman karo cah iki anu Mas, nuruti rasa. ya iya rasa. Pokoke Nek wis ra cocok-cocok tenan mesti digosake. Ya, iya bener. Jadi ya pokoknya kita cahku nyaman ya itu. Monggo Mas Ipul. Nek temen dalam pergaulan sih nggak milih-milih yang bagaimana ya Mas. Selama ini kan saya ya agak sedikit pemalu mungkin pendiam. Saya matur nuwun sama teman-teman semua. Kan saya diajak iri kesini jadi kenal banyak tambah-tambah. Tapi kalau Metuwo Indonesia indah. iya itu diajak-ajak ya. Terima kasih sama teman. Untuk kalau teman bergaul mungkin nggak memilih-milih, cuma untuk apa ya, mungkin kan dari setiap individu kan pasti membagi pelajaran kepada kita ya. Mungkin yang dipilih itunya, kalau orangnya saya nggak pilih-pilih. Mungkin pengalamannya mungkin bisa diambil yang positifnya gitu Mas. Oh iya. Mungkin seperti itu. Mas Rilo sudah. Sekarang gini Mas ya, terkait teman. Apakah kalau pengalaman saya itu penting nggak penting? Secara fisik apa itu mempengaruhi Mas? Oh kayak Rasis maksudnya. Dengan bahasa sing rasis. dari Indonesia bagian sana terus misal kayak gak misalnya fisik lah, apa itu juga mempengaruhi pertemanan kalian? Ya fisik nanti tambahi dengan modal yang kuat, dari segi finansialnya kuat, pokoknya cah sugih. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi apakah fisik dan finansial itu mempengaruhi kalian berteman dengan seseorang? Apakah sama yang dikatakan Mas Ipul sama Mas Ican tadi? Ya pokoknya nak cocok karo kuwi ya cocok, tergantung kuwi arep kuwi nyuwun sewu basane wong ra duwe, nek wis cocok ya berjalan wae. Nah, monggo untuk yang pertama kita wale. Monggo Mas Ipul. Pertanyaannya Fisik karo finansial penting ora? Penting tidak itu fisik sama finansial? Konsomu. Enggak sih Mas, mungkin kalau balik lagi yang tadi kan sama siapa aja. Kalau mungkin mau berteman sama saya ya saya seneng gitu. Untuk cuma teman sekedar ngobrol bergaul, tapi kalau teman kerja ya pilih. Jadi itu Mas Ipul ya. Jadi Mas Ipul itu membagi untuk teman nongkrong siapa saja boleh, tapi untuk eksekusi dalam suatu nyuwun sewu pekerjaan tetap mempunyai teman karib. Saya kira semua sama. Mempunyai teman yang bisa diandalkan lah. Monggo untuk selanjutnya Mas Robi, apakah teman yang nyuwun sewu secara fisik bagus dan tidaknya itu apa berpengaruh dengan finansialnya? Kalau saya fisik tuh nggak ngaruh sih Mas. Karena saya sendiri juga dekat dengan anak-anak disabilitas juga. Oh iya. Jadi malah saya gini, kalau mikirnya saya tuh mungkin saja dia insecure mau berteman dengan siapa. Oh, iya. Tapi sebenarnya saya nggak punya rasa beda-bedain teman, nggak. Tapi kalau secara finansial, nah ini mungkin barangkali bisa jadi edukasi. Jadi kita nambah apa namanya, nambah referensi lah bagaimana membangun finansial. Jadi kayak misalnya nih punya teman yang finansialnya tinggi lah, nah kita dari sini bisa belajar dari dia bagaimana cara membentuk apa ya istilah, membentuk dunia di finansial itu di finansial men. Nah jadi itu kalau finansial saya temen nggak beda-beda, yang penting malah bisa dijak kerjasama. Oh ya. Kalau dari saya itu sih. Siap. Untuk Mas Robi ini juga jadi mentor di salah satu sekolah SLB Mas ya. SLB. Jadi bagi Mas Robi sikat sapa wae konco. Nah, tidak terpengaruh apapun. Itu untuk jawabannya Mas Robi. Untuk selanjutnya Mas Ican ini luar biasa, tapi dia sangat membumi. Nanti beliau tampilannya biasa, tapi beliau ini sangat luar biasa. Monggo Mas Ican. Apa ya?
Apa mau? Sial. Kalau mungkin dari apa? Fisik, dari finansial atau dari mana dia berasal. Itu nggak pada penting, nggak pada krusial, nggak pada kita lihat. Kita kalau gimana nggak tanya tuh kamu dari mana. Iya betul. Tapi yang sing tak gatek itu apa yang dia bawa. Oh iya. Soalnya tiap orang pasti membawa dirinya berbeda-beda. Yoi. Dia membawa dirinya sendiri dan kita bisa banyak belajar dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Kalau kita ketemunya orang yang sama-sama kayak kita mulu, baik kita bercermin, kita kata mata kuda. Tapi kita bisa melihat, oh nek wong kae mandangi ngene, wong kae mandangi ngene. Jadi kita bisa belajar juga cara treatment. Iya, kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini bagaimana? Sudah Mas? Sudah. Gantian saya ya bro. Pertanyaannya sama. Bagi saya sangat penting. Fisik ya. Terus terang Mas ya. Kalau saya itu berjalan, koncoku elek, ya aku seneng Mas. Terus terang ya Mas. Aku terus terang ya Mas. Arahe rono. Masalahnya, wong mlaku loro, wong loro ya. Situ dibanding, oke ganteng kae, bagus kae. Nah aku dhewe kanca kayak Master Mas, aku kalah minder. Karena aku tuwek, generasi tuwek. Wah. Nah, minder. Terus terang ya, Mas. Tak pikirnya arahnya nyandi bae. Terus ya itu ya sangat penting tidak penting bisa kita ambil bagian lucunya saja gitu. Ya. Saya kira sama. Kita berjalan dengan teman yang nyuwun sewu agak sedikit lebih dari kita secara fisik, kita rada minder. Ya, tapi ketika kita rada nyuwun sewu kata kita rada bahasanya elek lah. Kita yo pede. Apa nak dhuwur iki wis pede. Ya aku gak fisik sih, Mas. Ngose iki aku sih. Sabar ya. Kan gini. Kalau finansial berdasarkan umur saya sangat membantu. Karena konco sugih yo Mas, iso diutangi. Iki Mas. Ya, nek kenyataane aku terus sing diutang. Berarti kowe sing sugih. Alhamdulillah no. Ya alhamdulillah. Lah berarti kowe sing sugih kan nek karepmu kan ana sing sugih engko mbok utangi. Ternyata kowe sing diutangi kancamu berarti sing sugih kowe. Teorimu mbok go dhewe. Piye kowe mengelok awakmu dhewe. Arahe rono. Arahe kowe berarti jumawa iki. Malah aku dikeroyok iki. Ngene Mas ya. Carane wong itu. Aku wong entengan Mas. Entengan. Dadi nek kanca misal gak iso tuku soto ngono ya tak playone rene Mas. Ning nang kene utang. Ya gak apa-apa, aku ya sering njikuk bahan-bahan kok namu. Nah, ngomong-ngomong Mas Heri iki supplier kene, bukan sithik lah. Ya minyak, ya telur njembuke saka Mas Heri iki. Pengusaha tuwa, nek muda kan wis ora to iki. Pengusaha tuwa lah. Ya intinya bagi saya fisik tidak penting tidak penting itu bagian lucu tadi jawaban saya. Sama seperti dari teman-teman. Finansial pun sama. Tapi nanti pada endingnya nanti untuk finansial pasti kita ngopo toh koncoku sugih kok berhasil. Nah, itu kita dapat belajar ya dari Mas Robi tadi. Untuk selanjutnya dari saya cukup itu saja. Yang penting ini anak-anak muda ini yang galau kalau setiap malam. Lah galau. Nah, monggo Mas Rilo bagaimana pendapatnya? Soal fisik karo finansial nih. Yen aku fisik gak pengaruh banget Mas. Sik Mas. Ki misal ceweknya pengaruh lah Mas? Nah, kuwi kan beda to. Sebelum pertanyaanmu kan konco to. Lah nek cewek ora konco. Ya bukan. Nek cewek kan gak kecuali nek kanca urip. Kanca urip iki fisik. Aku gak FBB-an aku. Aku wong setia, tipe-tipe wong setia. Nek fisik iki aku gak begitu ngaruh sih, Mas. Isi kepala, Mas. Iya, aku luwih minder kuwi ning isi kepala. Dadi yen misal Ican pinter, Robi pinter, apa iki pinter, aku malah justru minder. Minderku kok cah iki kok pinter-pinter men lho. Entuke saka ngendi? Dolane kok ngendi? Nah aku pengen ngerti latar belakang cah iki kok iso pinter-pinter saka ngendi. Nek finansial kuwi wong lanang mesti kuwi pengaruh banget ning ati ibaratnya. Wong lanang kan gak iso dibanding ya, Mas. Soal finansial kuwi. Tapi yen apa jenis fisik aku gak ora mandang kuwi sih. Nek finansial penting. Ini wis didoni ra apa fisik. Lah nek kancane idu terus mungkin. Loro iki. Iki kanca apa? Kuwi kanca apa? Semprotan ngono kae. Semprotan. Luwih ke isi kepala. Nek finansial aku
ora minder sih. Jadi pengen ngerti kok cah iki iso sugih kok ndi anune kok piye. Edukasi ya. Edukasi lah. Iso diskusi. Syukur-syukur iso ngajari kuwi iso sugih piye. Tapi kebanyakan wong sugih ora ngajari, Mas. Yo bukane piye yo. Kadang kan ana sing wong sugih sing OKB, orang kaya baru kuwi akeh banget. OKB. Adewe iki yen arep belajar nek menurutku sinau karo wong sing sugih tenanan, ora sing OKB. Panggilan tugas. Saya panggilan tugas. Jadi kayak teman-teman tadi komentar dari semoga bermanfaat dan menghibur. Kita tunggu obrolan selanjutnya. Terima kasih sebelumnya kepada Boy atas tempatnya. Ini tempat anak-anak muda yang obrolannya sangat edukatif. Semoga bermanfaat. Maksudnya Mas, Los Madang.